Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Kalvani. Saya adalah mahasiswa Universitas Diponegoro. Saya mengambil jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih etika profesi dan contoh-contoh pelanggaran etika profesi khususnya di bidang ketenaga listrikan. Baik, yang pertama kali saya bahas adalah apa sih etika profesi itu. Untuk arti dari etika sendiri adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban moral. Jika saya jelaskan lebih mendalam lagi, mungkin artinya adalah bagaimana cara kita berperilaku dalam suatu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Sedangkan untuk profesi sendiri, itu bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan yang biasa kita lakukan sehari-hari sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup, dan biasanya kita melakukannya sesuai dengan keahlian kita. Jadi bisa saya simpulkan, etika profesi adalah sikap etis yang menjadi bagian internal atau integral dari diri kita sendiri dalam menjalani suatu pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Lalu, etika profesi sendiri memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah tanggung jawab. Jadi maksud dari tanggung jawab di sini adalah kita sebagai orang yang bekerja dalam bidangnya harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita lakukan pada suatu daerah yang berisi yang ada masyarakatnya, dan kita juga harus bertanggung jawab terhadap dampak yang akan terjadi saat pekerjaan kita nanti selesai. Jadi sangat penting sekali kita menjunjung tinggi tanggung jawab dalam sebuah profesi yang kita lakukan. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah keadilan. Maksud dari prinsip ini adalah untuk menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya sendiri tidak merugikan hak dan juga tidak menguntungkan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayani dalam rangka profesinya. Jadi dalam keadilan ini juga kita sangat penting juga untuk menjunjung tinggi kepentingan publik, dan kepentingan publik sendiri harus diutamakan karena pasti nanti akan berdampak, pekerjaan kita pasti akan sangat berdampak kepada publik atau konsumen saat pekerjaan kita sudah selesai ataupun pekerjaan saat sedang berlangsung. Lalu yang ketiga ada integritas. Integritas sangat penting karena tanpa adanya integritas, pekerjaan yang kita lakukan tersebut tidak bisa kita anggap layak, karena pekerjaan tanpa integritas bisa disebut pekerjaan yang asal-asalan atau pekerjaan yang semaunya kita saja. Lalu yang terakhir adalah otonomi. Maksudnya adalah prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Namun dalam prinsip otonomi ini sendiri juga perlu diperhatikan mengenai kepentingan publik seperti pada keadilan tadi, karena jika tidak mungkin kepentingan publik tersebut juga bisa terancam. Setelah itu saya akan memberikan contoh-contoh mengenai pelanggaran etika profesi yang berada di bidang ketenaga listrikan. Jadi di sini saya menemukan pelanggaran etika profesi yang mungkin dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan yang berada di bidang tenaga listrikan di wilayah Pudak Payung. Bisa dilihat dari video yang sudah kita saksikan tadi, banyak sekali kabel-kabel yang tidak beraturan. Selain itu, kabel listrik tersebut juga mengenai tumbuhan atau lebih tepatnya pohon, dan kabel tersebut juga jaraknya terlalu dekat dengan rumah penduduk. Seharusnya kabel atau tiang listrik itu berjarak kurang lebih 3 meter dari rumah penduduk. Hal tersebut bisa sangat berbahaya juga jika terlalu dekat, karena kabel listrik tersebut bisa menimbulkan short circuit pada nantinya dan bisa juga menimbulkan kebakaran jika ada sesuatu yang tidak kita duga pada nantinya. Dan hal tersebut bisa menimbulkan kerugian terhadap masyarakat di sekitar wilayah kabel yang berantakan tersebut. Dan untuk mengatasi kabel yang tidak beraturan tersebut, bisa dilakukan juga monitoring oleh perusahaan yang memasang kabel tersebut
dan bisa juga diperbaiki untuk posisi kabel yang tidak beraturan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata pada penyampaian materi tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.